Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami jelaskan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan wakaf dan wasol. Kita mulai dari kaidah wakaf dan wasol itu sendiri. Secara bahasa atau pengertian umum, wakaf itu berarti berhenti atau menghentikan. Tapi secara istilah dalam ilmu tajwid, wakaf adalah menghentikan suara atau bacaan Al-Quran sejenak, mungkin bisa 1 alif atau 2 harokat untuk mengambil nafas, kemudian berniat melanjutkan bacaan Quran tersebut ke ayat atau bacaan selanjutnya. Sementara wasol, arti singkat atau arti menurut bahasa adalah menyambung. Sedangkan secara istilah ilmu tajwid, wasol artinya adalah meneruskan atau menyambung bacaan Al-Quran sampai dengan bertemu atau sampai dengan ada tanda bacaan wakaf atau berhenti. Sedangkan tanda-tandanya atau lambang-lambangnya dalam Al-Quran ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah mim. Tanda wakaf huruf mim ini mengandung makna adalah penghentian yang sempurna. Artinya kalimat tersebut sudah sempurna sehingga lafaz selanjutnya atau ayat selanjutnya itu secara hubungan sudah tidak ada dengan ayat tersebut. Sedangkan tanda yang kedua adalah to atau wakaf mutlak. Ini adalah juga kita diminta atau berarti memberikan tanda bahwa dalam bacaan yang ada tanda wakaf toknya itu kita berhenti. Kemudian yang ketiga adalah huruf jim yang berarti adalah jaiz. Sesuai maknanya, wakaf jaiz ini bisa atau boleh berhenti, boleh pula melanjutkan. Kemudian ada tanda baca atau tanda wakaf dha yang berarti apa? Lebih baik berhenti. Sementara tanda wakaf selanjutnya adalah shad, disebut juga wakaf murakhas, sehingga bermakna lebih baik tidak berhenti. Akan tetapi boleh berhenti dalam keadaan darurat. Tanda wakaf selanjutnya adalah shad lam ya. Ini menunjukkan atau bermakna meneruskan bacaan lebih baik. Tanda baca wakaf selanjutnya adalah qaf yang memberi makna boleh berhenti pada wakaf sebelumnya, sehingga mengandung maksud lebih baik meneruskan bacaan. Tanda selanjutnya adalah shad lam. Shad lam ini maknanya kadangkala boleh diwasolkan. Yang kesembilan adalah qif. Maka maknanya wasolkan, yaitu lebih dianjurkan untuk berhenti. Sedangkan tanda wakaf yang ke-10 adalah saktah atau terkadang ditulis dengan huruf sin. Ini mengandung makna adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian melanjutkan bacaan selanjutnya. Sehingga dalam rentang tersebut adalah masih 1 nafas walaupun ada pemberhentian sebentar. Kemudian ada tanda lagi yaitu wakfah yang mirip saktah, tetapi dalam tanda ini wakaf atau wakfah ini berhentinya lebih lama. Selanjutnya adalah tanda la atau huruf lam alif yang berarti ini pelarangan berhenti. Sehingga secara umum pada ayat atau pada suku kata yang ada tanda ini kita
lebih baik meneruskan bacaan. Terutama apabila tanda itu tidak pada penghujung ayat. Ada diterangkan juga bahwa ketika tanda la ini di tengah ayat, maka kita harus melanjutkan bacaan itu. Tapi seandainya ada dalam penghujung ayat, boleh kita berhenti. Kemudian kaf nggih. Ada juga tanda bacaan kaf nggih. Kemudian ini mirip nggih. Kaf itu berarti makna kadzalik, mirip atau seperti wakaf sebelumnya. Sehingga kalau sebelumnya wakaf lazim, ya berarti itu ikut wakaf lazim, seperti itu. Kalau wakaf mutlak ya berarti wakaf mutlak. Kaf itu karena menunjukkan kadzalik, seperti atau sebagaimana wakaf sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah titik 3. Titik 3 ini biasanya ada pada 2 tempat. Ini kadang disebut ta'anuk, sehingga diperkenankan berhenti di salah satu tanda tersebut. Apabila sudah di awal tanda titik 3 berhenti, maka di titik 3 yang ketiga sebaiknya kita lanjutkan. Adapun dari tanda-tanda tersebut yang sebenarnya adalah tanda wasol, itu adalah la, tadi sudah diterangkan. Apabila di pertengahan ayat jangan berhenti, tapi di akhir ayat atau di penghujung ayat boleh berhenti. Kemudian shod lam ya, tadi sudah diterangkan bahwa al-waslu au la, wasol lebih baik, artinya terus lebih baik. Kemudian ada juga za, wakaf mujawaz. Wakaf mujawaz itu boleh berhenti tetapi meneruskan lebih baik. Kemudian ada lagi tadi juga sudah kita sebutkan shod, murokhos. Murokhos itu apa? Lebih baik tidak berhenti. Kemudian yang kelima, tanda wasal adalah qaf. Qaf itu sebenarnya maknanya adalah boleh berhenti pada wakaf sebelumnya. Tapi itu berarti mengandung makna lebih baik meneruskan bacaan. Itulah beberapa tanda baca wakaf. Kemudian yang akan kita terangkan selanjutnya adalah bab wakaf dan qat'u, atau lebih tepatnya adalah saktah dan qat'u. Maksud saya saktah dan qat'u. Saktah itu mengandung pengertian bahwa berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian melanjutkan membaca ke bacaan selanjutnya, atau bisa ayat selanjutnya, atau suku kata selanjutnya. Sedangkan qat'u itu adalah menghentikan bacaan Quran secara langsung, benar-benar berhenti. Artinya nanti ketika akan memulai lagi, maka si pembaca harus mengawalinya lagi sehingga dimulai dengan membaca ta'awud. Itu pengertian tentang saktah dan qat'u. Kemudian ada juga tentang wakaf dan ibtida. Sesuai pengertiannya tadi bahwa wakaf itu adalah berhenti, kemudian nanti mengambil nafas dan melanjutkan ke bacaan selanjutnya. Sedangkan ibtida adalah memulai setelah wakaf.